Oke teman-teman semua, sekarang aku pengen jelasin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dimana berarti di sini kita bakal nyari tahu apa aja sih tanda-tanda yang muncul ketika makhluk itu dikatakan hidup gitu. Berarti kalau misalnya nggak punya ciri-ciri ini, berarti makhluk tersebut atau benda tersebut bukan berarti makhluk hidup kayak gitu. Nah, aku sekarang make PPT-nya Bu Tifa Rahmi, di mana beliau ini bikin PPT-nya keren banget dan sangat lengkap kayak gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, di sini ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Mulai dari bernafas, bergerak, nutrisi, ekskresi, tumbuh dan berkembang, reproduksi, peka terhadap rangsang, dan juga adaptasi. Jadi ada 8 yang mana ini bakal membuktikan bahwa sebenarnya makhluk tersebut tuh hidup nggak sih kayak gitu. Nah, oke kita lanjut ya. Ciri-ciri yang pertama, bernafas. Jadi bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Kayak gitu. Jadi secara kimianya kayak gini. C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi kayak gitu. Nah, jadi makhluk hidup itu juga kebagi dua, teman-teman. Ada pernapasan yang menggunakan oksigen, namanya pernapasan aerob, dan ada pernapasan yang tidak menggunakan oksigen, namanya pernapasan anaerob gitu. Jadi, kalau aerob tuh kayak manusia, atau mungkin kayak tumbuhan, kayak gitu. Atau mungkin kayak kucing, hewan-hewan kayak gitulah. Nah, tapi ada pernapasan yang tidak menggunakan oksigen. Contohnya jamur dan bakteri, gitu. Nah, macam-macam alat pernafasan juga banyak, kayak misalnya kulit. Jadi kayak misalnya ada cacing, itu nafasnya pakai kulit. Atau mungkin katak, itu juga ada alat pernapasannya pakai kulit, kayak gitu. Terus misalnya ikan itu dia nafasnya pakai insang, kayak gitu. Jadi oksigen yang ada di dalam air itu masuk ke mulutnya gitu ya, terus habis itu diambil oksigennya dan keluar lewat insangnya gitu. Terus yang ketiga juga hewan ada yang bernafasnya menggunakan trakea. Jadi kayak misalnya belalang itu ada alat pernafasan namanya trakea, dimana oksigen itu masuk ke dalam tubuhnya gitu ya, terus pertukaran udaranya itu lewat trakeanya gitu. Nah, kalau di burung itu paru-paru dan pundi-pundi udara, jadi kayak ada kantong-kantong udara gitu selain paru-paru gitu ya. Nah, terus kalau di manusia paru-paru aja gitu. Nah, terus tadi bener ya yang katak itu paru-paru dan kulit. Oke. Nah, kalau tumbuhan itu pertukaran udaranya lewat stomata. Jadi kayak stomata itu yang ada di daun gitu loh. Jadi oksigen itu masuk ke daun lewat stomata. Terus nanti akan ada pertukaran zat gitu antara oksigen sama karbon dioksida gitu lewat celah-celah yang ada di stomata ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas ciri-ciri yang kedua, yaitu bergerak. Nah, bergerak ini artinya berpindah tempat gitu ya. Jadi, makhluk hidup itu ciri-cirinya harus bergerak. Kalau misalnya nggak bergerak, tandanya dia udah mati, atau emang dia bukan makhluk hidup. Nah, bergerak itu juga ada kebagi dua ya. Ada yang bergerak banget gitu ya, semua tubuhnya bergerak, atau ada yang bergerak sebagian, kayak misalnya tumbuhan. Nah, alat gerak ini ada misalnya kaki, ada sirip ikan, ada sayap burung, atau mungkin kaki semu, pseudopodia kayak gitu. Jadi ada misalnya ada makhluk hidup kecil gitu ya, amuba, dia itu geraknya tuh kayak apa ya?
bentuknya tuh kayak lendir gitu, jadi lucu gitulah geraknya. Nah ini, jadi misalnya ini amuba gitu, jadi dia bentuknya kayak lendir, terus dia bisa gerak, lendirnya itu bisa bergerak gitu, jadi kayak kaki, tapi dia sebenarnya lendir gitu, makanya namanya pseudopodia. Pseudo ini artinya palsu, podia ini artinya kaki gitu. Nah terus juga gerak daun putri malu misalnya contohnya, ketika disentuh terus langsung ketutup, itu juga salah satu bentuk bergerak kayak gitu. Nah terus juga misalnya bunga matahari, ketika diberikan sinar matahari gitu ya, dia akan mengarahkan bunganya itu ke arah matahari itu berada kayak gitu. Jadi kalau misalnya matahari ada di barat, bunga matahari ini bakal ke arah barat ngadepnya. Tapi ketika mataharinya naik terus ke arah timur gitu ya, maka bunga matahari ini bakal bergerak ke arah timur. Nah, ciri-ciri selanjutnya, makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi. Jadi kita tahu bahwa makhluk hidup itu kalau pengen tumbuh ya dia harus makan sesuatu kayak gitu. Tapi di sini kita bagi jadi dua. Pertama, ada makhluk hidup yang dia itu membutuhkan makhluk hidup lain untuk makan, untuk dapat nutrisi, namanya heterotrof. Tapi ada juga makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri, namanya autotrof kayak gitu. Nah, jadi makhluk hidup ini ketika dia misalnya pengen makan, dia harus nyari makanan itu kan. Nah, yang heterotrof itu dia membutuhkan makhluk lain, kayak misalnya manusia, dia harus misalnya makan sayur, berarti kan dia harus ada makhluk hidupnya berupa sayuran, ya kan? Terus kalau misalnya dia pengen makan daging, berarti dia harus membutuhkan ayam, membutuhkan sapi, kayak gitu. Jadi ada makhluk hidup lain yang berkontribusi agar si makhluk hidup ini bisa tumbuh dan berkembang dan mendapatkan nutrisi gitu. Jadi kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang autotrof, dia itu bisa bikin makanannya sendiri. Kayak misalnya apa? Kayak misalnya tumbuhan. Dia itu menyerap unsur-unsur hara dari tanah, menyerap air, dan dia juga berfotosintesis gitu ya. Jadi dia menyerap cahaya matahari terus diolah di daunnya sendiri gitu. Jadi akhirnya dia bisa tumbuh dan berkembang kayak gitu. Terus juga misalnya bakteri, dia itu autotrof juga. Jadi dia bisa mengolah zat-zat yang ada di sampingnya gitu ya, yang ada di sekitarnya biar jadi makanan dia kayak gitu. Nah, terus kalau yang heterotrof itu kayak misalnya jamur atau kelinci gitu, atau mungkin parasit kayak gitu. Nah, di sini ada penjelasan lebih detail proses pembuatan nutrisi yang dilakukan oleh tanaman. Jadi tanaman itu dia menyerap air, H2O gitu ya, dan juga CO2, karbon dioksida, entah itu dari dalam tanah ataupun lewat udara gitu ya. Nah, jadi setelah diserap, dibantu cahaya matahari, nah akhirnya diolah tuh di dalam klorofil menjadi C6H12O6 plus 6O2. Nah, C6H12O6 ini karbohidrat, sama 6O2 ini oksigen, kayak gitu. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa, di mana setiap makhluk hidup berarti harus mengeluarkan ekskresi kayak gitu. Karena sedikit penjelasan ya, bahwa makhluk hidup itu harus homeostatis. Jadi di mana ketika ada zat yang masuk ke dalam makhluk hidup, berarti harus ada zat yang keluar juga. Tujuannya untuk menjaga kestabilan dari makhluk hidup itu sendiri kayak gitu. Makanya tadi kan udah masuk nih dengan nutrisi-nutrisi itu, makanya harus ada yang keluar juga kayak gitu. Nah, keluarnya ini macam-macam. Ada dari proses respirasi, ada ekskresi atau defekasi. Nah, kalau respirasi itu kayak karbon dioksida dan air. Kalau ekskresi itu misalnya urin kayak gitu, atau defekasi berupa feses atau kotoran kayak gitu. Nah, ciri-ciri selanjutnya,
tumbuh dan berkembang gitu. Kayak kita tahu tadi kan makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi kan dan mengeluarkan zat sisa. Nah, sebenarnya dari nutrisi yang diserap itu ada yang dijadikan bahan untuk tumbuh dan berkembang, tapi sisanya ada yang dikeluarkan kayak gitu. Nah, tumbuh dan berkembang ini punya dua hal kayak gitu, dua sifat ya. Yang pertama itu kuantitatif, jadi bisa diukur entah itu berat, tinggi, atau besar volume, atau misalnya panjang kayak gitu. Nah, ada sifatnya juga irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, bedanya apa sih pertumbuhan sama perkembangan? Nah, sebenarnya kalau pertumbuhan itu yang tadi dijelasin ya, ada pertumbuhan, pertambahan, ukuran, kayak gitu. Jadi kayak panjang, tinggi, berat, kayak gitu. Misalnya tinggi tanaman atau berat akar, gitu. Nah, kalau perkembangan, ini perubahan fungsi. Jadi kayak jumlahnya tetap, tingginya tetap, tapi fungsinya yang berubah. Kayak misalnya bayi manusia kayak gitu. Jadi kalau misalnya bayi manusia itu awalnya tuh tumbuh tuh dari sel sperma yang satu sel sama sel telur gitu ya. Akhirnya kan melipat ganda gitu ya. Jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, 32, makin banyak gitu ya. Sampai banyak banget lah pokoknya. Nah, tapi itu namanya tumbuh. Nah, berkembang itu perubahan fungsinya dengan jumlah sel yang sama. Misalnya ada kumpulan sel yang akhirnya berubah jadi kuku, jadi tangan, jadi tulang, terus jadi organ dalam kayak misalnya jantung, paru-paru. Nah, itu ada perubahan fungsi kayak gitu. Nah, itu namanya perkembangan kayak gitu. Jadi istilahnya tumbuh itu bisa diukur secara kuantitatif, ada angkanya gitu ya. Tapi kalau perkembangan itu nggak bisa, makanya pengukurannya kualitatif kayak gitu. Nah, terus juga kalau pertumbuhan dan perkembangan, kita juga kayak belajar siklus hidup gitu. Siklus hidup ayam misalnya dari telur, terus jadi anak ayam, tumbuh jadi ayam remaja, sampai akhirnya jadi ayam yang sesungguhnya gitu ya, entah itu jadi betina atau jadi penjantan kayak gitu. Terus kayak siklus hidup tumbuhan juga, kayak misalnya dari biji terus tumbuh akar, tumbuh kotiledon, terus akhirnya tumbuh daun sampai akhirnya berbuah dan bertunas kayak gitu misalnya. Terus juga contoh lain misalnya siklus hidup kupu-kupu. Nah, dari sini kelihatan banget kan perkembangannya, kayak mulai dari telur terus jadi ulet gitu kan, terus jadi ulet muda, jadi ulet tua, sampai akhirnya bikin kepompong, dan dari situ ulet tersebut tumbuh menjadi kupu-kupu kayak gitu. Ini juga katak juga sama, dari kecebong berkaki, terus akhirnya kecebong berkaki dan bertangan, sampai akhirnya jadi katak dewasa gitu ya. Terus abis itu punya telur, terus beranak, dan akhirnya jadi kecebong lagi kayak gitu. Ini juga manusia juga sama. Nah, ciri-ciri lainnya yaitu berkembang biak. Jadi berkembang biak atau reproduksi ini kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, kalau seandainya ada makhluk yang nggak menghasilkan keturunan, harusnya dia udah punah dong. Harusnya dia udah mati dari awal dong gitu. Makanya penting banget makhluk hidup itu untuk beregenerasi. Nah, cara berkembang biak ini ada dua, generatif dan vegetatif. Kalau generatif itu berarti butuh induk jantan dan betina gitu ya. Kalau vegetatif itu cuma butuh satu induk. Kayak misalnya gini, vegetatif hewan ya. Nah, misalnya di sini ada hewan kecil nih. Nah, dia ini bisa membelah diri. Jadi kalau misalnya dipotong ya, dia itu bakal jadi dua gitu. Bukannya mati, tapi justru malah jadi dua gitu.
Terus juga ini kayak misalnya Hydra sp, dia ini bertunas. Nah, nanti tunasnya ini bakal jadi individu baru kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang generatif, ini ada induk betina dan induk jantan yang harus melakukan proses reproduksi kayak gitu. Jadi kayak misalnya singa harus ada yang jantan sama yang betinanya. Terus kalau katak harus ada yang jantan sama betinanya kayak gitu. Nah, di tumbuhan ini dia harus ada putik sama benang sari. Kalau misalnya pertumbuhannya secara generatif ya, gitu. Jadi istilahnya si putik itu yang tengah nih, sama benang sari itu yang di samping. Benang sari itu yang jantan. Terus kalau yang putik itu yang tengah, yang betina. Jadi yang tengah ini kayak ada telurnya di dalamnya gitu ya. Terus nanti serbuk sari yang ada di atas benang sari ini bakal terbang gitu ya. Terus masuk ke dalam putiknya kayak gitu. Terus nanti bakal terjadi pembuahan gitu. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup itu ketika diberikan rangsangan, dia harus merespon gitu. Apa yang bakal dia lakukan ketika dia dapat respon tersebut kayak gitu. Jadi istilahnya makhluk hidup itu terkena stimulus ya, dan dia memberikan respon. Nah, kalau di manusia apa aja sih? Contohnya misalnya rangsangan cahaya. Jadi kayak ada cahaya masuk ke mata, misalnya kita lagi nenggak gitu ya, jam 12 siang, terus akhirnya mata kita merem gitu kan. Nah, itu tandanya rangsangan cahayanya itu dari matahari, sedangkan merem itu merupakan respon dari cahaya yang terlalu banyak kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita lagi dengerin musik, terus ternyata musiknya terlalu keras, nah kita harus langsung tutup telinga gitu kan, atau mungkin langsung turunin volumenya kan. Nah, rangsangannya itu adalah getaran suara yang terlalu keras tersebut, sedangkan responnya adalah menurunkan volume atau langsung tutup telinga kayak gitu. Begitu juga kayak rangsangan bau, rangsangan panas, atau rangsangan rasa kayak gitu. Nah, ini juga contohnya misalnya ketika misalnya daun putri disentuh terus dia nutup. Berarti kan rangsangannya adalah sentuhan dari tangan gitu ya. Sedangkan nutup itu adalah respon. Nah, ini contoh lain misalnya akar tanaman yang selalu tumbuh ke bawah. Jadi kalau misalnya ada gravitasi gitu ya. Gravitasi itu memberikan rangsangan. Nah, akar yang tumbuh mengikuti arah gravitasi itu adalah respon dari tanaman tersebut, kayak gitu. Nah, ini juga salah satu contohnya ketika misalnya sebuah tanaman itu mendapatkan cahaya matahari misalnya, dia bakal ngikutin kemana arah cahaya matahari itu berada, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada eksperimen, sebuah tanaman disimpan di sebuah daerah yang teduh gitu ya, sama daerah yang kena cahaya di satu waktu yang berbeda gitu ya. Nanti dia lama-kelamaan akan bergerak ke arah matahari itu ada gitu. Jadi ke arah yang ada cahayanya. Jadi bakal belok gitu. Nah, ini ciri-ciri yang terakhir, yang ke-8 gitu ya, bahwa makhluk hidup itu beradaptasi. Jadi, dia akan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, gitu. Nah, contohnya, kayak misalnya adaptasi hewan. Cicak karena dia itu di tembok, bisa di pohon gitu ya, makanya kakinya itu jadi bisa nempel, kayak gitu. Terus juga karena ada sering banget predator yang menyerang dia, jadinya dia bisa memutuskan ekornya kayak gitu.
Nah, terus juga kayak misalnya contoh kelelawar. Kelelawar ini dia hidupnya malam hari, makanya dia ini bisa banget mengeluarkan suara gitu ya, biar dia bisa membaca sesuatu benda gitu ya yang ada di depan dia meskipun dalam kondisi gelap. Terus juga tangannya ada cakarnya. Itu juga tujuannya untuk bisa mencengkram benda gitu ya, atau mungkin pohon biar dia tuh nggak terjatuh kayak gitu. Terus misalnya contoh lain unta, karena dia itu hidupnya di padang pasir gitu ya yang sulit banget air, dia itu bisa menampung ribuan liter air di dalam perutnya gitu. Makanya dia itu kalau sekali minum bisa puluhan liter gitu. Nah, terus misalnya nih ada adaptasi tumbuhan juga. Misalnya kaktus itu dia dalam kondisi yang panas, ya kan biasa di gurun-gurun gitu kan. Makanya dia itu punya spons di dalam tubuhnya, itu punya spons yang banyak. Jadi istilahnya air yang di dalam tubuhnya itu bisa tersimpan dalam jumlah yang cukup banyak. Terus juga daun-daunnya itu jadi duri, namanya tuh xeromorph. Ini tuh sebenarnya daun, tapi karena cuacanya panas, makanya ukurannya jadi sangat kecil sampai kayak terlihat seperti duri kayak gitu. Makanya kaktus ini dia akhirnya bisa tetap hidup di gurun pasir kayak gitu. Nah, terus juga misalnya teratai. Teratai ini dia daunnya lebar, tujuannya untuk mempercepat proses penguapan air gitu ya. Terus juga batang-batangnya juga besar. Jadi istilahnya meskipun jumlah air yang di bawahnya itu sangat banyak, dia tetap bisa stabil, homeostatis yang tadi saya bilang gitu ya, dimana si daun ini bakal mengeluarkan air yang banyak juga gitu, biar kondisi tubuh si teratai ini juga tetap stabil gitu. Oke, paling gitu aja ciri-ciri adaptasi tumbuhan ya. Nah, sekarang berarti udah selesai. Terima kasih banyak teman-teman udah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.